Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama istiqamah melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu mantik, masih dengan menggunakan kitab Ihdahul Mubham min Ma'anis Sulam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pada materi selanjutnya, yaitu sampai kepada faslun fit tanaqud itu ya. Silakan dibuka kitabnya halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syama'alif hadzal kitab. Ya Allah nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutabil umur wa tashfi marran taqbiya imanana wa an tanfa'u mana wa an tazida iman wa yasir jami'a amrina wa taqbiya hawil muhammadin ila akhir barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala faslun fit tanaqud. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalatan fanaqduha bil kaifi aw tubaddila. Wa in takun mahsuratan bisuri fangqud bididdi suri hal mazkuri. Fa in takun mujibatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatun kulliyah naqiduha mujibatun juz'iyah. Faslun fit tanaqud. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang tanaqud. Tanaqud itu bertolak belakang atau kontradiksi ya. Tanaqud dengan akes itu dua pembahasan sebelum masuk kepada qiyas. Nah, tanaqud akes dengan qiyas itu sama-sama ada kesamaan, sama-sama juga ada perbedaan. Jadi tanaqud dengan akes itu sama-sama, tanaqud akes dengan qiyas itu sama-sama thariqun min turuq ma'rifati as-sahih wal fasid lah. Yaitu salah satu cara dari beberapa cara untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan sebuah qadiyah. Hanya tanaqud dengan akes ini cara untuk mengetahui kebenaran atau kesalahan sebuah qadiyah atau statement dengan jalan yang mubasyir, langsung. Artinya tanpa berlika-liku, tanpa melalui muqaddimah-muqaddimah yang panjang. Berbeda dengan qiyas. Nah, kalau qiyas itu sama-sama tujuannya apa? Tujuannya untuk sampai kepada itu mengetahui qadiyah yang benar dan yang salah melalui qiyas. Ketika qiyasnya itu benar, maka ya hasilnya pun akan benar. Muqaddimah, ini qiyas itu kan terdiri dari muqaddimah untuk sampai kepada natijah. Nah, ketika muqaddimahnya ini benar, susunannya itu benar, ya menggunakan aturan qiyas yang benar, maka hasilnya pun akan benar. Tapi ketika muqaddimahnya ini salah, belum tentu hasilnya juga salah. Jadi kalau benar muqaddimahnya pasti benar hasilnya. Tapi kalau salah muqaddimahnya belum tentu salah natijahnya. Tapi ada juga yang muqaddimahnya salah tapi natijahnya benar. Ya. Nah, tanaqud dengan akes itu juga termasuk daripada salah satu cara jalan untuk bisa mengetahui kebenaran sebuah qadiyah, tapi dengan thariq yang mubasyir, yang langsung. Artinya enggak terlalu ribet seperti halnya qiyas gitu. Karena tanaqud itu sebuah kelaziman di mana sesuatu itu ketika
telah ditetapkan benarnya di satu sisi atau di qadiyah yang satu, maka menetapkan, melazimkan salahnya di sisi yang lain. Ya, jadi tanaqud itu lazim terjadi pada dua perkara yang ketika salah satunya itu diisbat, maka pasti satunya itu dinafikan. Ya, itu tanaqud, berarti berlawanan. Berdiri dengan duduk, ini tanaqud. Nah, benar dengan salah, ini tanaqud. Ketika telah ditetapkan benar, maka berarti qadiyah satunya salah. Ketika menetapkan yang satu ini salah, berarti satunya lagi salah. Sehingga definisi daripada lafaz yang naqidain, ya, yaitu lafaz yang berlawanan, itu adalah lafaz yang ma la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Itu lafaz yang tidak bisa kumpul. Artinya tidak bisa kumpul itu ya, kalau tidak ini ya berarti itu, kalau tidak itu ya berarti ini. Kalau benar ya maka yang satunya salah, kalau salah maka yang satunya benar. Sehingga ya itu dulu yang pernah saya katakan, bahwa ada orang yang meminta hujah, menurut antum bagaimana pendapat seseorang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar? Ya, kata saya waktu itu jawabnya, tidak bisa semua agama benar itu. Kebenaran itu ya hanya satu, karena benar dengan salah itu termasuk daripada qadiyah syartiyah yang munfasilah, yaitu mani'u jam'ain, ya, mani'u jam'ain wa khuluwin, yaitu sesuatu yang tidak bisa kumpul dan tidak bisa juga hilang. Benar dengan salah, ini masalah ini benar dan juga salah, dikatakan benar dan juga dikatakan salah, yang tidak bisa. Dikatakan benar ya berarti menetapkan salah, dikatakan salah ya berarti menetapkan benar. Jadi benar dan salah itu tidak bisa menyatu dan juga tidak bisa hilang. Jadi kalau dia dikatakan benar ya berarti yang satunya salah, kalau dia dikatakan salah ya berarti yang lainnya benar. Itu tanaqud akas. Nah, tanaqud dengan akas itu sedikit mukadimah berbedanya. Jadi kalau tanaqud itu konsekuensinya yaitu ketika kita menetapkan satu qadiyah dengan benar, maka berarti lazimnya, konsekuensinya itu qadiyah yang satunya itu salah. Tapi kalau akas itu tidak seperti tanaqud. Artinya akas itu kan membalik itu tidak sampai memberikan konsekuensi yang berlawanan, bertentangan. Hanya susunannya saja yang dibalik, maknanya masih tetap sama, tidak rusak gitu. Kalau tanaqud maknanya rusak. Ya. Kullu insan hayawan. Maka berarti kalau di tanaqud laisa kullu insan, laisa kullu hayawan insan. Misalkan. Nantilah kita tahu lebih jelasnya di tanaqud dan akasnya itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Tanaqud adalah berlawanannya dua qadiyah. Ya, berbedanya atau berlawanannya, bertentangannya, bertabrakannya dua qadiyah fi kaifin, dalam kaifnya. Kaif itu adalah ijab dan salab, ya, positif dan negatif. Wasidku wahidin amrun kufi, dan benarnya salah satu qadiyah itu merupakan sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang mengikut, kelaziman. Jadi kalau yang satunya ditetapkan salah, maka berarti satunya ditetapkan benar. Ketika satunya ditetapkan benar, berarti satunya ditetapkan salah. Itu tanaqud. Nah, tanaqud ini terjadi pada semua jenis qadiyah yang ada 4, yaitu qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah kulliyah. Kuliahnya baik yang musawwar bil kulli ataupun bil juz'i ataupun qadiyah yang muhmalah. Itu semuanya bisa ditanaqud. Bahkan qadiyah syartiyah pun itu bisa. Namun di sini tidak menyebutkan tanaqud yang ada pada qadiyah syartiyah, hanya yang ada pada qadiyah hamliyah saja. Itu karena mungkin melihat mukhatabnya mubtadi, jadi kadang menganggap cukup dengan salah satunya sehingga tidak terlalu susah untuk memahaminya.
Nah, fa in takun syakhsiyatan au muhmalatan fanaqduha bil kaifi antubadilah. Nah, terus bagaimana cara kita membuat qadiyah yang saling berlawanan atau qadiyah yang saling bertabrakan, yang kontradiksi satu sama lainnya. Nah, maka ada tata caranya. Nah, tata caranya itu disesuaikan dengan qadiyahnya masing-masing. Ini qadiyahnya qadiyah apa? Kalau qadiyahnya ini adalah qadiyah hamliyah, hamliyahnya ada hamliyah syakhsiyah, ada hamliyah kulliyah, kulliyahnya ada kulliyah musawwar, ada yang musawwar, yang musawwarnya ada yang musawwar bil kulli dan bil juz'i. Itu ada ketentuannya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama itu cara membuat tanakud, ya, cara membuat sebuah qadiyah itu saling bertentangan, berlawanan satu sama lain. Ketika qadiyahnya itu adalah qadiyah hamliyah. Dan hamliyah ada 4 kemungkinan. Nah, yang pertama itu ketika hamliyahnya adalah hamliyah yang syakhsiyah. Ini bagaimana ketika hamliyahnya qadiyahnya adalah qadiyah hamliyah yang syakhsiyah, ketika kita hendak membuatnya qadiyah yang tanakud. Fa in takun syakhsiyatan au muhmalatan fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Apabila qadiyahnya itu adalah qadiyah hamliyah, syakhsiyah atau muhmalah, maka fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Maka cara membuat tanakudnya mudah. Tinggal kita ganti saja kaifnya, yaitu ijab dan salemnya, positif dan negatifnya. Kalau positif diganti negatif, negatif diganti positif. Itu kalau qadiyah hamliyah syakhsiyah atau muhmalah. Wa in takun mahsuratan bisur. Nah, kemudian kalau qadiyahnya itu adalah qadiyah yang kulliyah, tapi kulliyah yang musawwar, ya, atau mahsurah di sini. Kulliyah musawwar. Nah, musawwar baik bil kulli ataupun bil juz'i. Ini bagaimana? Wa in takun mahsuratan au musawwaratan bisur fangqud bididdi suriha al-mazkur. Maka apabila qadiyahnya itu adalah qadiyah kulliyah yang musawwar atau yang mahsurah bisur, yang dibatasi dengan batasan baik kulli ataupun juz'i, maka fangqud bididdi surihal mazkuri. Maka tanakudkanlah dengan cara apa? Bididdi suriha, yaitu dengan lawannya, yaitu dengan diganti dengan lawannya, lawan surnya. Kalau surnya ini kulli, maka diganti dengan juz'i. Kalau surnya juz'i, maka diganti dengan kulli, gitu. Di samping juga mengganti kaif, jadi 2. Kalau tadi kan kalau qadiyahnya itu hamliyah syakhsiyah atau muhmalah hanya 1, ya, hanya 1 yang dirubah, yaitu kaifnya saja. Tapi ketika qadiyahnya itu adalah qadiyah yang kulli musawwar atau mahsurah bisur kulliyan au juz'iyan, maka cara membuat tanakudnya yaitu dengan kita rubah 2 sisinya, yaitu kaifnya juga dengan kamiyahnya, ya, kamiyahnya. Nah, sur itu batasan, itu kamiyahnya, kuantitasnya, banyak sedikitnya, ya. Di samping kaif itu dirubah, juga kamiyahnya juga dirubah. Jadi itu kaidahnya cuma itu sebetulnya. Kaidahnya itu cuma itu. Dalam qadiyah hamliyah itu ada 2 kemungkinan. Ada kalanya dia itu adalah syakhsiyah, ya, atau muhmalah. Muhmalah dengan syakhsiyah sama hukumnya. Nah, syakhsiyah dengan muhmalah cara tanakudnya dengan mengganti kaifnya. Nah, kalau qadiyahnya adalah musawwar atau mahsurah bisur, maka di samping mengganti kaif juga mengganti kamiyahnya. Itu kaidahnya sih, 2 itu. Fa in takun mujibatan kulliyatan naqiduha salibatun juz'iyah. Maka apabila qadiyahnya adalah mujabah kulliyah, maka naqiduha salibatun juz'iyah. Maka nakidnya lawannya adalah salibatun juz'iyah. Di sini kan kulliyah berarti dia masuk kepada mahsuratan bisur, ya, mahsuratan bisur, selain daripada syakhsiyah dan muhmalah, bukan syakhsiyah dan bukan muhmalah. Maka berarti cara membuat tanakudnya yaitu dengan merubah 2 sisinya, yaitu rubah kaifnya
ijab atau salibnya, nah ini mujabatan, berarti diganti menjadi salibatan. Kemudian kulliyatan, ini kamiyahnya, yang awalnya kuliah diganti dengan juz'iyah, berarti tanakudnya atau nakidnya itu menjadi salibatan juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujibatan juz'iyah. Dan apabila qadiyahnya itu salibah kulliyah, maka nakidnya adalah mujibatan juz'iyah. Salibah diganti jadinya mujabah, kuliahnya diganti jadi juz'iyah, ya. Itu sebetulnya kaidahnya hanya dua itu yang perlu kita ingat. Ada kalanya qadiyahnya itu hamliyah, ada kalanya syartiyah. Dan hamliyah itu ada kalanya dia syakhsiyah atau muhmalah, ada kalanya dia mahsurah atau musawwar, ya. Musawwar baik bil kulli ataupun bil juz'i. Nah, kalau dia syakhsiyah atau muhmalah, maka caranya hanya mengganti kaifnya saja. Tapi kalau dia itu musawwar atau mahsurah bisur, maka di samping mengganti kaif juga mengganti kamiyah. Itu. Aqulu at-tanakud hukmun min ahkamil qadaya kal akas. Ini tanakud ini termasuk daripada hukumnya qadaya, hukumnya qadiyah dan akas, seperti halnya akas juga. Nah, tanakud sebagaimana yang dikatakan di awal, itu salah satu cara untuk bisa mengetahui benar dan salahnya sebuah qadiyah, sebuah statement. Jadi ketika kita pengen mengetahui qadiyah itu salah atau qadiyah itu benar, ya salah satu cara yang gampang adalah dengan cara kita tanakudkan. Nah, ketika kita telah menetapkan satu dari kedua kemungkinannya benar misalkan, maka berarti ketika kita tanakudkan, ya berarti itulah hasilnya itu berarti salah, ya itu hasilnya berarti salah, berarti langsung cepat. Nah, nanti contohnya di sini ya. Tanakud hukmun min ahkamil qadaya kal akas zakarahuma al musannifu lil ihtiyaji ilaihima, yang disebutkan oleh musannif itu karena butuh untuk menjelaskan keduanya. Wa ma'na tanakud fil asli subutu syai' wa salbuhu. Tanakud secara asal itu maknanya adalah tetapnya sesuatu dan tidak tetapnya sesuatu, yaitu ketika sesuatu ini ditetapkan maka berarti lazimnya sesuatu yang lain itu ditiadakan, seperti zaidun wala zaidun. Zaidun wala zaidun ini tanakud. Kalau zaidun ya berarti ya tidak zaidun, ya artinya kalau zaidun ditetapkan ya berarti ya selain zaid ya itu tidak ada. Zaidun katibun wa zaidun laisa bikatibin. Ini subutu syai' zaidun katibun, maka berarti menetapkan apa? Salbu syai' al-akhar, yaitu menetapkan tidak adanya sesuatu di yang lain. Artinya Zaid itu katib, maka berarti lawannya Zaid bukan katib, ya. Wa ma'nahu huna, nah maknanya tanakud di sini itu bagaimana? Maknanya tanakud di sini adalah ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wa salab bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-ukhra. Makna tanakud di sini adalah berbedanya, bertentangannya dua qadiyah dalam hal ijab dan salabnya. Ijab dan salabnya. Ini kalau yang satu ijab berarti menetapkan salab di satu yang lain. Kalau menetapkan salab di satu sisi, maka menetapkan ijab di sisi yang lain. Bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-akhar. Al-ukhra, dengan sekiranya salah satunya itu dihukumi benar, nah satu lainnya itu dihukumi salah atau bohong. Fakhraja bi ikhtilafil qadiyataini. Nah, berarti di sini ada beberapa qaid nih. Nah, qaid yang pertama adalah ikhtilafu qadiyataini. Berarti mengecualikan ikhtilafun ghairu qadiyataini. Berarti ikhtilaf al-mufradain, yaitu yang bukan berupa qadiyah, yang bukan berupa lafadz yang murakkab. Ikhtilaful mufradain ka zaidun wala zaidun, ini bukan qadiyah tanakud, bukan. Walaupun zahirnya itu ya tanakud berlawanan, zaid tidak zaid, tapi tidak termasuk tanakud yang dimaksudkan di sini. Karena apa? Karena bukan ikhtilaful qadiyatain, tapi ikhtilaful mufradain. Wabil ijab wasalam. Kemudian qaid yang kedua itu adalah bil ijabi wasalam. Perbedaannya itu dalam hal ijab dan salabnya. Berarti mengecualikan perbedaan dua qadiyah, tapi perbedaannya bukan dari sisi ijab dan salabnya, atau bukan dari sisi kaifnya, bukan, tapi dari sisi
kamiyahnya. Wabil ijab wasalab al-mu'abbar anhu indahum bil kaif al-ikhtilaf bil kam, al-mu'abbar anhu indahum bil kulliyah wal juz'iyah atau kamiyah ya. Nah, dengan qaid al-ijab wasalab yang diistilahkan oleh ulama ahli mantik dengan redaksi dengan istilah kaif, itu berarti mengecualikan al-ikhtilaf bil kam, yaitu perbedaan dari sisi kamiyahnya, bukan dari sisi kaifnya, bukan, tapi dari sisi kamiyahnya. Al-mu'abbar anhu indahum bil kulliyah wal juz'iyah, yang diistilahkan oleh ulama ahli mantik dengan istilah kamiyah atau kulliyah dan juz'iyah, yaitu banyak sedikitnya. Ka kullu insan hayawan wa ba'dul insan hayawan. Nah, ini kullu insan hayawan, semua manusia itu hewan, sebagian manusia itu hewan juga. Nah, ini bukan termasuk daripada qadiyah yang tanakud ya, anda ulama al-mantik, bukan termasuk daripada tanakud indal manatiqah. Karena apa? Karena perbedaannya ini bukan perbedaan dari sisi kaif, tapi perbedaan dari sisi kamiyah, yaitu kulliyah dan juz'iyahnya. Yang pertama kulliyah semua, nah yang kedua yaitu juz'iyah sebagian. Maka tidak termasuk daripada tanakud indal manatiqah. Wa bihaitsu tasduqu ihdahuma wa tanzibu al-ukhra qauluna Zaidun fadilun Zaidun laisa bifasiqin. Kemudian qaid yang ketiga, itu sekiranya qadiyah yang tanakud itu memberikan konsekuensi benar pada salah satunya, salah pada salah satu yang lain, atau salah pada salah satunya, benar pada salah satu yang lain. Itu konsekuensi daripada qadiyah yang tanakud. Nah, mengecualikan Zaidun fadilun Zaidun laisa bifasikin, karena tidak saling menafikan ya. Tidak saling menafikan artinya bisa kedua-duanya itu dibenarkan. Kalau tadi kan Zaidun katibun Zaidun laisa bikatibin, ini yang benar pasti salah satunya saja. Zaidun katibun, ya Zaid menulis, berarti qadiyah satunya tidak benar, Zaid tidak menulis berarti. Nah, kalau yang ini itu dua-duanya itu benar. Littifaqihima ala sidq, karena dua-duanya itu sesuai benarnya. Artinya Zaidun fadilun benar, Zaidun laisa bifasiqin juga benar. Yaitu karena ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Karena dalam tanakud ini nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya beberapa titik kesamaan yang ada 8. Nah, ini kalau titik kesamaan yang ada 8 ini tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi tanakud indal manatiqah. Misaluma intabaqu alaihi ta'riful musannif. Nah, contoh yang telah memenuhi syarat bagaimana? Ya, misaluma intabaqu alaihi ta'riful musannif. Nah, contoh tanakud yang telah sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh musannif adalah Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'alimin. Nah, ini benar. Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'alimin. Ini tanakud. Yaitu dengan cara kita rubah kaifnya, yaitu salab ataupun ijabnya. Zaidun alimun ini ijab, maka ketika kita ingin tanakudkan, maka kita buat nakidnya dengan salab, yaitu Zaidun laisa bi'alimin. Wa hadza binisbat li ghair musawwarah. Nah, ini ya contoh Zaidun alimun Zaidun laisa bi'alimin itu nisbat pada yang selain musawwarah. Karena kalau yang musawwarah itu tidak hanya berbeda dari segi kaif, tapi juga berbeda dari segi kamiyahnya gitu. Amma hiya fala budda minal ikhtilaf fil kami aidon. Tapi kalau musawwarah maka harus di samping dia berbeda dari segi kaif, juga berbeda dari segi kamiyahnya ya. Misalu tanakud fil qadaya al-arba'ah ala ma dhahaba ilaihi al-musannif fi syakhsiyah Zaidun katibun Zaidun laisa bikatibin. Nah, ini contoh yang telah memenuhi syarat yang ada pada qadiyah-qadiyah yang ada 4, itu adalah sebagai berikut.
Yang pertama misalkan contoh tanakud yang ada pada qadiyah syakhsiyah. Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Gampang. Ketika syakhsiyah atau muhmalah, cara tanakudnya hanya dengan mengganti kaifnya saja. Zaidun katibun mujab, ya udah tinggal ganti salab. Zaidun laisa bikatib. Wa fil muhmalah atau muhmalah, al insan hayawan. Ini sama dengan syakhsiyah. Dan caranya hanya dengan mengganti kaifnya saja. Al insan hayawan berarti nakidnya al insan laisa bihayawan. Tinggal ganti mujab diganti salab. Wafil kulliyah. Nah ini kulliyah dengan juz'iyah ini yang musawwar atau yang mahsuratan bisur imma suron kulliyan atau juz'iyan. Nah wafil kulliyah ini musawwar bil kulli. Kullu insan hayawan. Nah ketika kullu insan hayawan kita hendak tanakudkan, kita buat nakidnya, maka kita ganti kaifnya juga kita ganti kamiyahnya. Kaifnya mujab ini kita ganti salam. Kemudian kullun ini kulliyah, maka kita ganti juz'iyah. Maka nakidnya jadi ba'dul insan laisa bihayawan. Ba'dul insan ini berarti pergantian daripada kulliyah diganti juz'iyah. Kemudian laisa bihayawan ini pergantian dari mujabah diganti dengan salibah, ya. Karena apa? Karena qadiyahnya qadiyah musawwar atau mahsurah bisur. Wafil juz'iyah ataupun dalam qadiyah juz'iyah yaitu mahsuratan suron juz'iyan. Ini pun caranya dengan mengganti dua-duanya. Kaif juga dengan kamiyahnya. Ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan di sini mujab. Ba'dunnya juz'iyah. Maka yang mujab diganti dengan yang salibah. Yang juz'iyahnya diganti dengan kulliyah. Berarti ba'dul insan hayawan ini juz'iyah mujabah, nakidnya berarti kulliyah kulliyah salibah. Maka kita ganti menjadi nakidnya la syai'a minal insan hayawan. Sebagian manusia itu hewan, tidak ada satupun dari manusia itu hewan. Nah ini kan salah. Ketika qadiyah yang pertama benar, maka pasti qadiyah yang kedua itu salah. Jadi tidak usah mikir. Nah makanya dikatakan mubashir, yaitu cara untuk bisa mengetahui benar dan salahnya sebuah qadiyah yang secara langsung. Hanya ketika kita telah mengetahui salah satunya, sudah langsung kita bisa tentukan qadiyah satunya yaitu benar atau salah. Itu lawan daripada qadiyah yang pertamanya. Walakin alladhi yadullu alaihi kalamuhu al-ati min annal muhmalah fi quwwatil juz'iyyah yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin. Akan tetapi sesuatu yang ditunjukkan oleh kalamnya beliau yang akan datang, kalamnya beliau yaitu Musannif Sulamun Awraq, pernyataan beliau di keterangan yang akan datang. Bagaimana keterangan beliau? Pernyataan beliau yang seperti apa? Pernyataan beliau yang menyatakan bahwa annal muhmalah fi quwwatil juz'iyyah itu yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin. Pernyataan beliau musannif sahib Sulamun Awraq yang menyatakan bahwasanya muhmalah itu fi quwwatil juz'iyyah, muhmalah itu berada dalam kekuatannya juz'iyah. Itu sesuai sependapat dengan pendapat selain beliau, pendapat selain beliau. Minal muhaqqiqin dari ulama-ulama ahli tahqiq lainnya. Inna naqidul muhmalah salibatun kulliyah. Jadi sesuatu yang ditunjukkan oleh kalamnya atau makna yang kita faham dari perkataannya musannif di perkataan yang akan datang, yaitu perkataan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyyah, ya, itu sesuai dengan perkataannya selain beliau, yaitu dari ulama-ulama ahli tahqiq, yaitu inna naqidul muhmalah salibatun kulliyah. Itu bahwa nakidnya muhmalah itu salibatun kulliyah. Ini yang pertama kita pahami bahwa
muhmalah itu kan apa pernyataan pertama itu di atas kita telah memahami bahwasanya muhmalah itu ya berbeda dengan juz'iyah. Muhmalah kaidahnya ketika mau dibuat nakid atau dibuat tanakud ya hanya dengan kita mengganti apa? Mengganti kaifnya saja. Itu muhmalah. Nah, kalau juz'iyah, kulliyah berarti yang musawar kulli atau musawar juz'i. Itu tidak hanya kaif tapi juga dengan kamiyahnya. Tapi pendapatnya musonif di perkataan setelahnya ini nanti itu beliau berpendapat bahwa muhmalah itu berada dalam kekuatannya juz'iyah gitu. Jadi muhmalah itu sama seperti juz'iyah. Ya, walakin alladzi yadullu alaihi kalamuhu al-ati min anal muhmalah fi quwwatil juz'iyah yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin inna naqidul muhmalah salibatun kulliyah gitu. Itu kalamnya beliau di kalam yang akan datang yang menyatakan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah sesuai sependapat dengan pendapat selainnya beliau dari ahli tahqiq yang menyatakan bahwa nakidnya muhmalah itu adalah salibatun kulliyah. Nah, pertama yang perlu kita pahami kenapa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah ya, yang sama dengan pendapat selain musannif yaitu minal muhaqqiqin. Jadi ada dua pendapat, ada pendapat yang mengatakan muhmalah la fi quwwatil juz'iyah ya, seperti yang kita ketahui di keterangan yang di atas itu. Muhmalah ya muhmalah, juz'iyah. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat beliau sendiri di keterangan yang akan datang nanti, yang sama dengan pendapat yang lainnya dari ulama-ulama ahli tahqiq yang menyatakan bahwa muhmalah itu ya sama dengan juz'iyah, itu tidak beda. Nah, kalau muhmalah itu sama dengan juz'iyah, maka berarti kaidah membuat nakid atau kaidah membuat tanakud pada qadiyah muhmalah itu sama dengan kaidah membuat tanakud dalam juz'iyah, yaitu tidak hanya kaif yang dirubah, tapi juga kamiyah yang dirubah. Sehingga kalamnya musannif ini ya yang dipaham atau yang ditunjukkan dari kalamnya musannif yang akan datang yang menyatakan muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah itu sesuai dengan pendapat yang lainnya dari ulama-ulama ahli tahqiq yang sama-sama menyatakan bahwa naqidul muhmalah itu adalah salibatun kulliyah. Karena apa? Karena muhmalahnya itu fi hukmil juz'iyah. Kalau kaidah yang pertama, kaidah pendapat yang pertama, itu kalau naqidul muhmalah seharusnya apa? Naqidul muhmalah ini mujabah muhmalah ya. Mujab muhmal. Kalau mujab muhmal, pendapat yang pertama itu berarti nakidnya seharusnya apa? Seharusnya apa? Tinggal diganti mujabnya saja kan? Mujabnya saja. Ya itu berarti diganti dengan salibah. Ya. Salibah muhmalah. Ya, salibah muhmalah. Udah. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, maka hasil nakidnya itu bukan salibatun muhmalah, tapi salibatun kulliyah. Karena apa? Karena muhmalah fi quwwatil juz'iyah, maka juz'iyahnya diganti dibalik menjadi kulliyah, maka jadinya salibatun kulliyah gitu. Paham ya? Jadi mengenai qadiyah muhmalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama itu yang ditetapkan di awal itu tadi bahwa muhmalah itu yang memiliki hukum sendiri. Muhmalah sama dengan saksiyah, yaitu ketika membuat tanakud hanya dengan mengganti kaifnya saja. Nah, untuk yang musawar atau yang mahsurah bisur kulliyan au juz'iyan, yaitu dia ketika hendak dibuat tanakud itu tidak hanya kaifnya saja tapi juga dengan kamiyahnya. Itu ya pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ini ternyata kalamnya musannif di keterangan yang akan datang, yaitu di keterangan selanjutnya, itu beliau yaitu menyatakan bahwa muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Yang pernyataan beliau ini ternyata sesuai sependapat dengan pernyataan selainnya beliau.
dari ulama-ulama ahli tahqiq yang sama-sama menyatakan bahwa naqidul muhmala salibatun kulliyah, bahwa nakidnya muhmala itu adalah salibatun kulliyah. Ya. Jadi pendapat yang keduanya yaitu muhmalah hukumnya sama dengan juz'iyah, sehingga ketika muhmalah hendak ditanakudkan maka kaidahnya tidak hanya mengganti kaif tapi juga mengganti kamiyahnya, karena disesuaikan dengan kaidah juz'iyahnya, yaitu tidak hanya nggak hanya kaif tapi juga kamiyahnya. Maka fanaqidul insan hayawan itu la syai'a minal insan bihayawan. Maka nakidnya al-insan hayawan ini kan qadiyah muhmalah, ya, qadiyah muhmalah yang mujabah. Al-insan muhmal, tidak ada surnya, baik sur kulli ataupun sur juz'i. Mujabah, tidak ada nafinya, tidak ada salamnya. Berarti al-insan hayawan adalah qadiyah mujabah muhmalah. Mujabah muhmalah. Nakidnya bagaimana? Nah, nakidnya kalau pendapat yang pertama muhmalah kaidahnya hanya dengan mengganti kaif saja. Tapi kalau pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat musonib di pernyataannya yang akan datang nanti, yang menyatakan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, maka muhmalah dihukumi sama seperti hukumnya juz'iyah. Maka kaidahnya tidak hanya kaifnya yang dirubah, namun juga kamiyahnya dirubah. Maka al-insan hayawan mujabah muhmalah diganti mujabah jadi salibah, kemudian juz'iyahnya diganti kulliyah, maka jadinya kulliyah salibah, yaitu la syai'a minal insan bihayawanin, ya. Fatakunu al muhmalah dakhilatan fil musawwarah bisur al juz'i. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, yaitu kalamnya musannif di keterangan atau di pernyataan yang akan datang, yaitu muhmalah masuknya ke dalam kategori musawwarah bisur al juz'i atau mahsuratan bisur al juz'i, itu ya. Nah, kenapa tadi sempat tertinggal, kenapa muhmalah itu berada dalam kekuatan juz'iyah? Muhmalah berada pada kekuatan juz'iyah. Karena apa? Karena makna sebagian daripada muhmalah itu tercakup pada apa? Tercakup pada juz'i itu. Atau sebaliknya, makna yang ada pada juz'i itu telah tercakup pada muhmalah. Muhmalah itu kan tidak ada keterangannya, tidak ada keterangan kul ataupun tidak ada keterangan juz. Manusia saja, manusia. Makna manusia ini kan berarti umum, bisa kul, bisa juz. Nah, juz'i itu maknanya juz. Nah, makna juz ini sebagian daripada terbalik benar yang pertama tadi. Jadi karena apa? Muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, karena makna sebagiannya muhmalah ini telah tercakup pada makna juz gitu. Jadi muhmalah itu kan maknanya imma dia kullian, bisa juga dia juz'ian, karena tidak ada surnya, tidak ada sur kulli, tidak ada sur juz'i. Jadi maknanya itu ya dia bisa kul, bisa juz'i. Nah, karena muhmalah itu maknanya umum, tidak ada keterangan kul ataupun juz'i, sehingga dia bisa ihtimal kul, bisa juga ihtimal juz'i. Sehingga sebagian daripada maknanya muhmalah, yaitu ihtimal ke juz'i, ini sudah dikandung oleh maknanya juz'i. Sehingga muhmalah dikatakan fi quwwatil juz'iyah. Karena sebagian makna yang ditunjukkan oleh muhmalah itu sudah berada pada juz'i. Gitu ya. Wa'lam anna tanaqud la yatahaqqaq bainal qadiyataini illa ma'a ittifaqihima fi wahdatin samanin. Ketahuilah bahwasanya tanaqud tidak akan bisa terwujud di antara dua qadiyah kecuali ketika dua-duanya itu telah sesuai sama dalam kesamaan yang ada 8. Jadi harus sama dalam 8 hal ini. 8 hal ini apa? Mazkuratun fil mutawalat, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang mutawalat yang lebih panjang lagi keterangannya,
Tarju ila wahdatin wahidatin wa ya ittihadun nisbat al-hukmiyah. Yang kedelapan ini kembali kepada satu kesamaan, yaitu ittihadun nisbat al-hukmiyah. Yaitu yang penting ada kesamaan nisbat hukmiyah. Nah kalau tidak ada kesamaan nisbat hukmiyah, ya tidak bisa dikatakan tanakut walaupun zahirnya seperti tanakut. Kayak contoh yang di atas tadi itu. Zaidun fadilun. Zaidun laisa bifasikin. Zaidun fadilun itu kan nisbat hukmiyahnya beda, yaitu nisbat fadil kepada Zaid. Nah kalau yang Zaidun laisa bifasikin, ini nisbat apa? Nisbat laisa bifasik atau nafyul fasik, nisbat kepada Zaid. Ini kan beda, nisbat hukmiyahnya itu beda. Nah itu dari 8 kesamaan yang harus dipenuhi oleh dua qodiyah dalam qodiyah yang berkontradiksi atau yang tanakut. Ini kembalinya ataupun muaranya itu kepada ittihadun nisbat al-hukmiyah. Nah 8 ini apa? Nah ini disebutkan di tahqiqnya itu. Yang pertama itu harus wahdatul maudu, harus sama maudunya, yaitu objek yang dihukuminya. Maka fala tanaqudo baina zaidun alimun wa amrun laisa bialimin. Kenapa? Karena maudunya itu berbeda. Maudu qodiyah yang pertama Zaid, maudu qodiyah yang kedua Amr. Berarti kan beda orang. Maka yang tidak bisa dikatakan tanakut. Sehingga Zaidun alimun bisa dikatakan benar, Amrun laisa bialimin juga dikatakan benar. Tidak saling menafikan satu sama lainnya. Kenapa? Li'adami ittihadil maudu. Karena maudunya tidak sama. Yang satu Zaid, yang satu Amr. Kedua, wahdatul mahmul. Mahmulnya harus sama. Hukum yang disandarkannya itu harus sama. Maka fala tanaqudo baina Zaidun katibun wa Zaidun laisa bisyairin. Karena apa? Karena mahmulnya berbeda, hukumnya itu berbeda. Yaitu nisbat hukmiyahnya itu di situ berbeda. Yang pertama yaitu hukum katib yang dinisbatkan kepada Zaid. Nah, yang kedua itu nisbat apa? Nafyu syair kepada Zaid. Berarti kan mahmulnya berbeda. Li'adami ittihadil mahmul. Maka dua qodiyah ini tidak bisa dikatakan tanakut yang konsekuensinya satu benar, satu salah. Tidak bisa. Tapi mungkin dua-duanya itu benar. Zaidun katibun benar, Zaid itu katib, Zaidun laisa bisyairin juga mungkin benar, Zaid laisa bisyairin. Yang ketiga adalah wahdatul zaman. Sama zamannya. Fala tanaqudo baina Zaidun shaimun al-yaum wa Zaidun laisa bisyaimin ams. Zaid tidak puasa hari ini. Zaid tidak puasa kemarin. Li'adam ittihadi zaman. Kenapa? Karena zamannya yang berbeda. Maka tidak bisa dikatakan tanakut. Kemudian yang keempat wahdatul makan. Sama tempatnya. Fala tanaqudo baina Zaidun jalisun fil masjid wa Zaidun laisa bijalisin fil bait. Zaid tidak duduk di masjid, Zaid tidak duduk di rumah. Ini tempatnya berbeda, maka tidak dikatakan tanakut. Li'adam ittihadil makan karena tempatnya berbeda. Yang kelima adalah wahdatul idhofah. Yaitu samanya idhofah. Apa penyandarannya itu sama. Fala tanaqudo baina Zaidun Abu Amrin wa Zaidun laisa Aba Bakrin. Zaid ayahnya Amr, Zaid bukan ayahnya Bakr. Nah, li'adamil ittihad fil idhofah, karena tidak sama idhofahnya, penyandarannya itu tidak sama. Zaid ayahnya Amr, Zaid bukan ayahnya Bakr. Nah, ini ya walaupun mungkin maknanya sama tapi penisbatannya ini idhofahnya itu beda. Zaid itu ayahnya Amr, berarti Amr itu adalah anaknya Zaid, ya. Zaid itu ayahnya. Wa Zaidun laisa Aba Bakrin. Zaid bukan ayahnya Bakr, tapi ayahnya Umar. Nah, ini idhofahnya berbeda. Penisbatannya itu berbeda. Wahdatu syarti. Kemudian yang keenam adalah sama syaratnya. Fala tanaqudo baina Zaidun najihun ini ijtihada wa Zaidun laisa binajihin illam yajtahid. Nah, ini syaratnya tidak sama. Zaidun najihun ini ijtihada wa Zaidun laisa binajihin illam yajtahid. Walaupun zahirnya itu kayak seperti halnya tanakut, yaitu yang satu naji, yang satu laisa binaji. Ini kan seperti tanakut gitu. Tapi hakikatnya tidak tanakut. Kenapa? Karena tidak sama syaratnya.
Syarat pada qadiyah yang pertama itu inijtahada, tapi syarat pada yang kedua ilam yajtahid gitu. Jadi walaupun zohirnya itu seperti tanakud, ini najihun, yang satunya laisa binajihin, yang satu abun, yang satu laisa aban. Nah, ini kan tanakud. Tapi walaupun kelihatannya tanakud, tapi karena tidak ada kesamaan di satu sisi, maka dia tidak masuk ke dalam kategori tanakud ya. Kemudian yang ketujuh adalah wahdatul quwwah wal fi'al. Wahdatul quwwah sama dalam quwwah itu potensi ya. Kalau fi'al atau ada yang mengatakan fa'al itu realitanya. Kita ini berpotensi, manusia itu berpotensi apa? Berpotensi qabilun lil alam atau berpotensi alim lah. Al insanu alimun bil quwwah wa alimun bil fi'al. Manusia ini berpotensi menjadi orang alim. Anak kecil bisa kita katakan hadza atifal alimun. Anak kecil ini alim, bisa kita katakan seperti itu, tapi alimnya alim bil quwwah, yaitu berpotensi dia menjadi orang alim. Karena mungkin dia jadi orang alim karena manusia itu qabilun lil ilm. Tapi kalau kita mengatakan ke binatang, nah mungkin tidak masuk karena binatang laisa qabilan lil ilm. Tapi anak kecil kita katakan hadatiful alimun, itu alimnya alim bil quwwah. Tapi kalau nanti setelah dewasa kemudian benar terrealisasi dia jadi orang alim, maka baru itu bil fi'al ya, nyata kenyataannya. Nah, tanakud itu syarat yang ketujuh harus sama dalam hal quwwah dan fi'alnya. Kalau qadiyah yang pertama dikehendaki quwwah, maka qadiyah yang kedua pun dikehendaki quwwah. Jangan sampai qadiyah yang pertama dikehendaki quwwah tapi qadiyah yang kedua dikehendaki fi'al. Contoh, Zaidun alimun bil quwwah, tapi yang satunya Zaidun laisa bi alimin bil fi'al. Ini walaupun zohirnya itu yang satu alimun, yang satunya lagi laisa bi alimin. Ini tanakud ini. Tapi tidak dikatakan tanakud. Karena apa? Karena tidak wahdatul quwwah wal fi'al. Kalau pengen dikatakan tanakud, ya harusnya sama-sama quwwah atau sama-sama fi'al. Zaidun alimun bil quwwah, Zaidun laisa bi alimin bil quwwah lagi gitu. Baru dikatakan tanakud. Ini yang ke-8, wahdatul kul wal juz fala tanaqudu bainal yaum baridun ay ba'duhu wal yaum laisa baridin ay kullah. Nah, ini banyak sedikitnya itu berbeda. Yang pertama itu sebagian saja hari ini itu baridun ba'dul yaum saja. Tapi qadiyah yang kedua al yaum laisa baridin kullah. Nah, ini kan berbeda dari segi kul dan juznya. Li'adamil ittihadi fihima. Nah, hadza ra'yul mutaqaddimin minal manatiqa waqtafal mutaakhirun bi wahdatil mawdu wa wahdatil mahmuli faqat warji'u baqiyatul wahdat ilaihima. Ya, sebetulnya tidak hanya terbatas pada 8 sisi kesamaan saja. Sebenarnya banyak, yang penting itu ada kesamaan. Sehingga karena saking banyaknya kesamaan yang harus disamakan, itu ulama ya sudah, yang penting itu sama dalam satu muara, yaitu sama-sama ittihadun nisbat al-hukmiyah, yaitu nisbat hukmiyahnya itu sama gitu. Ya. Itu tanakud fil qadiyah al-hamliyah. Nah, qadiyah syartiyah pun sebetulnya bisa ditanakud, hanya dalam sulam ini tidak disinggung. Nah, kalau kita mau buat, nah, itu keterangannya menerangkan bahwa dalam qadiyah syartiyah ketika hendak dibuat tanakud sama hukum dan ketentuannya, hanya istilahnya kalau dalam qadiyah qadiyah hamliyah yaitu qadiyah syakhsiyah ya, qadiyah syakhsiyah itu disebutnya qadiyah syakhsiyah. Tapi kalau dalam qadiyah syartiyah itu yang syakhsiyah itu dia disebutnya dengan makhsusah. Syartiyah ada yang muttasilah, ada yang munfasilah ya. Yang muttasilah dengan yang munfasilah. Kalau yang muttasilah berarti yang muttasil, yaitu salah satu qadiyahnya itu digantungkan atau ditaklikkan kepada qadiyah yang lainnya. Ada tidak adanya salah satu qadiyah itu digantungkan pada ada dan tidak adanya pada qadiyah yang lain. Misalkan idza ijtahada Zaidun
fawayanjah misalkan, atau fayanjah. Ketika Zaid itu ijtihad, maka dia najah. Nah, ketika ditanakudkan, berarti idza lam yajtahid fayanjah ya. Idza ijtahada Zaidun, ini Zaidun itu maksusnya atau dalam qadiyah syartiyah yang muttasilah. Ya, qadiyah syartiyah yang muttasilah. Nah, muttasilah di sini mujabah ya, mujabah, dan mujabahnya dia saksiyah. Kalau dalam qadiyah hamliyah disebutnya saksiyah, tapi di sini disebutnya maksusah. Nah, mujabah maksusah, mujabah maksusah. Nah, ketika dia ditanakudkan, ya maka sama ketentuannya. Karena dia saksiyah, menurut pendapat yang pertama, ketika saksiyah, maka cara tanakudnya hanya dengan mengganti kaifnya, yaitu ijab dengan salabnya. Nah, karena ini ijab, maka diganti dengan salab. Maka kita baca idza lam yajtahid fayanjah. Ketika Zaid ijtihad, maka dia najah. Nakidnya berarti ketika Zaid tidak ijtihad, maka Zaid najah. Nah, ini salah berarti. Ya, karena yang pertama sudah benar, maka konsekuensinya ketika nakid yaitu berarti salah ya. Yaitu qadiyah syartiyah muttasilah. Nah, ketika qadiyah syartiyah muttasilahnya itu bukan maksusah, misalkan kuliah, sekali diganti Zaidunnya ini, Zaidunnya diganti dengan kullu insan misalkan, atau kullu talib ya, kullu talib misalkan. Idza ijtahada kullu talib fayanjah. Maka ketika kita tanakudkan, maka jadi apa? Kullu insan ini berarti masuk ke dalam qadiyah apa? Berarti dia masuknya berarti kuliah ya, kuliah yang mujabah ya, kuliah yang mujabah. Maka ya ketika ditanakudkan diganti dua-duanya, kaifnya juga diganti dengan apa, kaifnya dan kamiyahnya. Berarti idza lam yajtahid idza lam yajid ba'du ya. Idza lam yajtahid ba'du tulab fayanjah. Idza lam yajtahid ba'du tulab fayanjah. Tapi di sulam ini tidak diterangkan detail, karena itu ada di kitab-kitab mutawalat. Ada yang lebih rumit lagi, lebih dalam lagi. Tapi secara umum keterangannya yaitu disebutkan sama ketentuannya dalam qadiyah syartiyah maupun munfasilah. Munfasilahnya ya misalkan Zaidun imma fil madrasah wa imma fil bait misalkan. Zaidun imma fil madrasah wa imma fil bait. Nah, ketika ditanakudkan yaitu berarti masuk kepada mujabah yang saksiyah atau yang maksusah istilahnya. Nah, ketika ditanakudkan ya Zaidunnya itu tinggal diganti dengan salibah. Berarti laisa Zaidun imma fil madrasah wa imma fil bait. Zaid tidak ada kalanya di madrasah, juga tidak ada kalanya di rumah ya. Itu tanakud. Jadi tanakud itu konsekuensinya ketika qadiyah yang pertama benar, maka qadiyah yang kedua salah. Ketika qadiyah yang kedua itu salah, berarti yang pertama itu benar. Kemudian faslun fil akas al mustawi. Faslun fil akas al mustawi. Al aksu qalbu juz'ail qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Wal kami ilal mujabal kulliyah fa'awwaduha al mujabal juz'iyah. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'u khissataini faqtasid. Wa mithlu hal mu'amalatus salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Wal aksu fi murattabin bit tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Kemudian diantara daripada hukum-hukumnya qadiyah itu adalah akas. Akas secara lughatan itu kan membalik. Membalik itu ya hanya membalik gitu, enggak menukar, tidak berlawanan, tidak. Kalau yang tanakud kan berlawanan. Kalau berlawanan berarti konsekuensinya saling menafikan. Nah, kalau membalik ya tidak, berarti hanya dibalik saja. Setiap manusia hewan. Nah, nanti qadiyah akasnya ya sebagian hewan itu manusia. Ya, nanti ada kaidahnya yang seharusnya sih ya manusia itu adalah hewan, hewan itu adalah manusia. Ya,
yaitu akes sebetulnya seperti itu, tapi ada pengecualian ketika mujabah kulliyah. Nah, al-aksu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kafiyah. Akes itu definisinya adalah membalik, ya, membalik, berarti membalik itu memindah. Maudu dipindah ke mahmul, mahmulnya dipindah ke maudu. Nanti sehingga definisi akes itu ada definisi dengan menggunakan redaksi yang lain, yaitu ayyusayyira al-mahmul maudu'an wal maudu mahmulan, yaitu dengan dipindah, dibalik, dipindah, mahmul dijadikan maudu, maudu dijadikan mahmul. Zaidun katibun, katibun zaidun, itu mudahnya seperti itu, tapi ada kaidah nanti. Al-insan hayawan, hayawan insan, itu akes ya seperti itu, dibalik saja. Mahmul jadi maudu, maudu menjadi mahmul. Tapi ada kaidahnya yang perlu kita pahami nanti. Al-aksu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Jadi akes itu membalik atau memindah dua juznya qadiyah ma'a baqa'i sidqi, dengan tetapnya kebenaran. Hanya ketika telah dibalik, ya, itu tetap benar. Kalau tanakud kan tadi setelah dinakid, maka nakidnya jadi salah. Tapi kalau akes, ketika telah diakes, akesnya benar juga maknanya. Ya, yang asal benar, yang akesnya juga benar. Ma'a baqa'i sidqi, dengan disertai atau dengan tetapnya sidik, tetapnya kebenaran pada dua qadiyah itu, wal kaifiyah, dan benarnya pada apa, dan benarnya kaifiyah dalam kedua qadiyah itu juga. Kaifiyahnya ijab salamnya yaitu harus tetap tidak berubah, ya. Sidiknya tetap tidak salah, jangan sampai ketika kita membalik kemudian salah, hasilnya itu salah. Nah, contoh misalkan tadi al-insan hayawanun, ini kalau secara zahirnya mau mengakes, kalau tidak melihat kaidah, ya langsung saja kita balikkan. Al-insan hayawan, berarti kalau diakes al-hayawan insan. Kullu insan hayawan, kullu hayawan insan. Kira-kira benar nggak secara makna? Kullu insan hayawan, benar, kullu insan hayawan. Diakes, kullu hayawan insan. Salah kan? Ya, salah. Setiap hayawan insan, karena tidak semua hayawan itu manusia, tapi ada juga hayawan yang bukan manusia. Nah, sehingga akes yang seperti ini enggak baqa'i sidqi, atau enggak tetap kebenarannya. Karena apa? Karena akan menetapkan kesalahan pada qadiyah yang keduanya. Maka salah berarti tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan ketentuan. Wal kaifiyah, dan juga tetap kaifiyahnya, yaitu ijab dan salamnya juga masih harus tetap. Wal kam, dan juga kamnya harus tetap. Illal mujabah al kulliyah, kecuali mujab al kulliyah, mujabah kulliyah. Nah, ini kecuali, ini pengecualian dari apa? Pengecualian dari baqail kaifiyah wal kam. Jadi syaratnya akes itu dari 5 bait ini itu ada 5. Yang pertama itu syaratnya akes itu harus baqa'i sidqi, harus benar, ya, harus tetap adanya, harus tetapnya kebenaran, ya, harus tetapnya kebenaran. Kedua itu harus tetapnya kaifiyah, ijab salamnya jangan sampai berubah. Ketiga itu harus tetapnya kam, yaitu kulliyah juz'iyahnya harus tetap sama, jangan sampai berubah. Nah, yang berubah, ya, kaifiyah kamnya itu berubah, itu hanya mujabah kulliyah. Nah, mujabah kulliyah ini berubah, kamnya itu dia berubah, ya. Fa'awwaduha al-mujabah al-juz'iyah. Maka ya berarti illa di sini mustasna minhunya itu kam, ya, di sini, ya. Illal mujabah kulliyah, kecuali mujabah kulliyah. Kalau mujabah kulliyah itu kamnya tidak tetap, tapi kamnya berubah. Ya, kalau kamnya tetap nanti salah kayak tadi itu, ya. Kamnya tetap nanti salah. Maka kalau mujabah kulliyah kayak al-insan tadi itu, al-insan hayawanun, itu mujabah kulliyah. Al-insan itu
kullu insan, ya kullu insan hayawanun. Itu contoh daripada mujabah kulliyah. Kullu insan mujabah kulliyah, kemudian tidak ada nafi itu mujabah. Nah, ini seharusnya kalau mengikuti syarat itu ya harus baqail kam juga, yaitu kamnya harus tetap. Kullunnya ini harus tetap. Berarti kalau diakes seharusnya kullu insan hayawan, ya seharusnya kullu hayawan insan. Tapi karena maknanya salah, maka dikecualikan. Illal mujabah al kulliyah, kecuali qadiyah mujabah kulliyah, maka ketika diakes fa'awwaduha al mujabah al juz'iyah, maka gantilah dia menjadi mujabah juz'iyah. Itu ya. Maka dibaca ba'dul hayawan insan. Nah, itu baru benar. Kalau ba'dul hayawan insan benar. Tapi kalau pakainya kuliah lagi ditetapkan kamnya kullu insan kullu hayawan insan, nah itu salah ya. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'u khissataini faktasin. Nah, kemudian syarat yang keempat ini bahwa akes itu ya tidak boleh kumpul dua qadiyah yang rendah, ijtima'u khissatain. Jadi wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'u khissataini faktasin. Akes itu adalah kelaziman, ya kelaziman bagi kelaziman bagi sebuah qadiyah yang tidak ditemukan pada qadiyah tersebut ijtima'ul khissatain, yaitu kumpulnya dua qadiyah yang rendah. Dua qadiyah yang rendah itu apa saja? Satu juz'iyah itu rendah karena juz. Kemudian salibah, nah itu rendah. Jadi kalau juz'iyah salibah, maka dia tidak bisa diakes. Nah, sama dengan juz'iyah salibah adalah muhmalah salibah. Nah, ini makanya muhmalah itu fi hukmil juz'iyah. Nah, itu karena beliau di pernyataan setelahnya ini beliau menyatakan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Ya, jadi ijtima'ul khissatain itu isinya adalah juz'iyah dengan salibah. Juz'iyah ini khissa rendah ya karena juz kan kecil. Salibah rendah ya karena nafi. Nah, juz'iyah salibah. Jadi syarat yang keempat, akes itu tidak bisa dibuat dari qadiyah yang tersusun dari dua qadiyah yang rendah, yaitu juz'iyah dengan salibah. Kenapa? Karena kalau dibuat dari juz'iyah salibah, nanti hasilnya itu akan salah juga maknanya. Contoh misalkan ba'dul hayawan laisa biinsan. Ba'dul hayawan ini ba'dun kan juz'iyah. Laisa biinsan ini salibah. Ba'dul hayawan laisa biinsan. Ini contoh yang ijtima'ul khissatain, juz'iyah dengan salibah. Ba'dul hayawan itu laisa biinsan. Nah, ketika diakes maka jadi bagaimana? Ba'dul hayawan laisa biinsan. Ba'dul hayawan laisa biinsan. Benar nggak pernyataan seperti ini? Sebagian hayawan itu bukan manusia. Benar ya? Karena ada sebagian hayawan yang memang bukan manusia. Tapi ketika diakes ba'dul hayawan laisa biinsan. Ketika diakes menjadi ba'dul insan laisa bihayawan ya. Ba'dul insan laisa bihayawan. Awas, kalau akes tetap kebenarannya, tetap kaifiahnya, juga tetap kamniyahnya. Kita akeskan misalkan ba'dul insan, karena akes itu kan maudhu dijadikan mahmul dijadikan maudhu. Hayawan itu ditaruh di depan, nah insannya ditaruh di belakang. Ya. Jadi ba'dul hayawan laisa bi insan, ketika diakes berarti ba'dul insan laisa bi hayawan. Nah, ba'dul insan laisa bi hayawan ini kira-kira benar apa enggak? Salah kan? Karena semua manusia hayawan. Nah, makanya
juz'iyah salibah ini dia tidak bisa untuk diakes gitu ya. Maka faktasid, maka tujulah. Wa mithluha al-muhmalah as-salbiyah. Nah, sama dengan juz'iyah salibah adalah muhmalah as-salbiyah. Nah, makanya ini yang dikatakan tadi itu di sarahnya dikatakan bahwa beliau itu memberikan pernyataan bahwa muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, yaitu di sini wa mithluha al-muhmalah as-salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Kenapa? Karena muhmalah salbiyah itu menurut beliau fi quwwatil juz'iyah, berada pada kekuatan juz'iyah. Kenapa? Karena makna sebagian yang dikandung oleh muhmalah telah tercakup oleh juz'iyah. Karena muhmalah kan imma kul imma juz. Nah, berarti sebagian makna yang dikandung muhmal itu adalah juz. Nah, juz ini sudah dikandung oleh juz'iyah itu, sehingga muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Wal aksu fi murattabin bit tab'i wa laisa fi murattabin bil wad'i. Nah, akes ini kemudian syarat yang kelimanya itu tadi, syarat yang keempat itu harus tidak boleh dibuat dari dari dua qadiyah yang sama-sama rendah, atau tidak boleh kumpul dua qadiyah yang sama-sama rendah. Kemudian yang kelima yaitu akes dibuat disusun dari dari qadiyah tab'iyah, ya, murattab bit tab'i, yaitu qadiyah yang disusun secara tabiat, secara tabi'iyah. Walaysa fi murattabin bil wad'i, tidak dibuat atau tidak disusun atau tidak dibuat dalam murattab, dalam qadiyah yang disusun dengan wad'a. Apa taba' dengan wad'a ini? Taba' dengan wad'a, nah di sini itu kita lihat ada mana? Di halaman selanjutnya itu 96 itu ada. At-tartib at-tabi'i ma iqtadahu al-ma'na bihaitsu yataghayyaru bi taghayyurihi. Ala tara anna ma'na al-qadiyah al-hamliyah subutu mafhumil mahmul li afradil mawdu'. Fa idza ghayyira tartibuha afadat subuta mafhumil mawdu' li afradil mahmul. Jadi akes itu syarat yang kelima yaitu berada pada qadiyah yang disusun secara tabi'iyah, yaitu qadiyah yang disusun secara taba' itu hanya ada dua. Satu qadiyah hamliyah, kedua qadiyah syartiyah muttasilah. Karena qadiyah syartiyah munfasilah dia murattabnya murattab bil wad'i. Apa murattab bit tab'i atau tabi'i? Itu adalah ma iqtadahu al makna bihaitsu yataghayyaru bi taghayyurihi, yaitu susunan qadiyah ya yang dituntut oleh makna, yang sekiranya yataghayyaru bi taghayyurihi, yang maknanya itu berubah ya dengan sebab ma iqtadahu al makna bihaitsu yataghayyaru bi taghayyurihi, yaitu qadiyah yang dituntut oleh makna sekiranya qadiyah itu berubah dengan berubahnya makna. Ala tara anna ma'na al-qadiyah al-hamliyah subutu mafhumil mahmul li afradil mawdu'. Bahwa qadiyah hamliyah itu kan subut mafhum al-mahmul, ya, tetapnya mafhumnya mahmul pada afradnya mawdu'. Fa idza ghayyira tartibuha afadat subutu mafhumil mawdu' li afradil mahmul. Jadi mudahnya seperti ini. Jadi tabi'i itu ketika qadiyah tersebut itu dirubah susunannya, ya, urutannya itu dirubah, kayak al-insan hayawanun, kemudian diakes, yaitu urutannya dipindah. Kullu insan hayawan, kemudian ba'dul hayawan insan. Nah, ini maknanya itu akan berubah dengan berubahnya urutan itu, berubahnya tartib itu. Jadi ketika tartibnya dirubah, maka maknanya juga berubah, tapi maknanya berubah tidak rusak. Kullu insan hayawan, itu semua manusia hayawan. Diakes, dibalik tartibnya, diganti menjadi ba'dul hayawan insan.
Nah, maknanya ba'dul hayawan insan, berarti kan maknanya itu berubah-ubah ya, berubah-ubah dengan apa? Dengan sebab tartib yang dipindah-pindah itu. Tapi kalau wad'i ya, kalau wad'i itu tartib wad'i, bukan tartib makna. Tartibnya tartib wad'i itu ketika dia dipindah-pindah juga maknanya tidak berubah. Nah, contoh misalkan wa makna syartiyah fa idza ghuyirat tartibuha afadat subuta mafhumil mawdu' li afradil mahmul. Wa makna syartiyah luzumut tahlilil muqaddam fa idza ghuyirat at-tartib afada luzumal muqaddam li tali hadza huwa at-tartib bitaba'. Ini pada qadiyah syartiyah. Jadi akas pun itu sebetulnya ada juga yang masuk pada qadiyah syartiyah. Tapi lagi-lagi beliau di sini tidak menyinggung yang syartiyah. Ya, enggak menyinggung yang syartiyah. Nah, kalau yang wad'i ini amma tartib bil wad'i fa huwa syartiyah al-munfasilah li anna tartibuha dzikri. Karena tartibnya, urutannya itu adalah urutan secara zikri, secara penyebutan. Bukan urutan secara makna. Bihaitsu la yataghayyar maknaha bitaghayyur tarafaiha. Artinya tartibnya itu tartib zikri, itu makna yang dipaham tidak berubah-ubah dengan berubahnya kondisi dua sisinya itu. Bitaghayyuri tarafaiha, dengan berubahnya dua sisi yang dibolak-balik itu. Faqauluka al-adad imma zaujun aw fardun law qaddimat fi asani alal awal wa qulta, atau law qaddamta fiha fi asani alal awal. Nah, ketika kita dahulukan yang kedua daripada yang pertama, al-adad imma zaujun aw fardun, kemudian kita dahulukan yang kedua menjadi al-adad imma fardun aw zaujun, ya. Wa qulta al-adad imma fardun aw zaujun la yataghayyar ma'nahu, maka maknanya tidak berubah. Fa'uli ma'ana tartib innama huwa bi mujarradil wad'i wa dzikri. Maka kita akan bisa mengetahui bahwa tartib ini adalah tartib yang bi mujarradil wad'i wa dzikri, yaitu tartib dari secara zikri saja, ya. Jadi al-adad imma zaujun au fardun. Dibalik al-adad imma fardun au zaujun. Ya, ini maknanya ya sama, bahwasanya bilangan itu ada kalanya genap, ada kalanya ganjil, ataupun ganjil ada kalanya genap. Tapi kalau yang tabi'i itu syartiyah yang muttasilah dengan hamliyah, ya, yaitu yataghayyar makna dengan bitaghayyar tarafaiha, yaitu maknanya berubah dengan perubahan sisinya yang dirubah itu. Manusia itu, semua manusia itu hayawan, kemudian sebagian hayawan itu manusia. Nah, ini maknanya berubah, itu maknanya berubah. Ya, walaupun hampir sama sih sedikit. Ya, jadi mudahnya akas fi muratabin bitab'i, itu maksud muratab bitab'i adalah hanya ada pada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah, tidak ada pada qadiyah hamliyah. Walaysa fi muratabin bil wad'i, yaitu qadiyah munfasilah, syartiyah munfasilah. Aqulu al-aqsu fil lughat at-tahwil wa fil istilahi salah satu aqsam. Akas mustawin, akas nakid muwafiq, wa akas nakid mukhalif. Tapi yang dikehendaki oleh musannif ataupun yang mu'tabar dalam manatiqa itu adalah akas mustawi, sehingga akas nakid muwafiq, akas nakid mukhalif ini tidak dimasukkan dalam kaidah mantik. Karena apa? Karena tidak mundobit, yaitu tidak bisa dijadikan standar dalam pengambilan hukum benar salahnya itu. Nah, di sini akas nakid muwafiq itu contoh, ya. Tabdilu kulli wahid min tarafail qadiyah zat tartib atau bi'i binaqidil akhar ma ba'qaisin ki wal kaif wal kam ala wajhi luzum mislu kullu insan hayawan fa aqsuha aqsu naqidi muwafiq. Dengan akas nakid muwafiq kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Jadi akas dengan cara mengganti kedua sisinya, semuanya itu
diganti gitu, semuanya itu diganti. Kullu insan hayawan menjadi kullu ma laisa bi hayawan laisa bi insan. Nah, kemudian yang akas nakid mukhalifnya itu tabdil tarafal awal minal qadiyah zat tartib tabi'i bi naqid sani wa tsani bi ainil awal. Ma baqa sidqi dunal kaif ala wajhi luzum kullu insan hayawan, akasnya la syai'a mimma laisa bi hayawanin insan. Intinya dua akas ini tidak dianggap, tidak dimu'tabar, itu karena apa? Karena tidak bisa dijadikan patokan. Artinya ada sebagian hasil yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan makna kenyataannya gitu. Yang makna kenyataannya akas yang sesungguhnya itu ketika diakas itu maknanya masih tetap benar. Itu ma'a baqa'i sidqi. Tapi kalau yang dua ini terkadang itu ada yang tidak benar, itu tidak menetapkan kebenaran pada dua-duanya. Ya, jadi secara umum akas syaratnya itu ada 5. 1, tetapnya kebenaran di antara dua qadiyah. 2, tetapnya kaifiyah. 3, tetapnya kamiyah. 4, tetapnya tidak boleh berkumpulnya dua qadiyah yang rendah. Kemudian yang kelima tersusun ya secara susunan tabi'i, bukan wad'i, yaitu hanya ada pada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah, ya, bukan munfasilah. Wa mata utliqa al-aksu fal muradu bi al-awwal, maka ketika dikatakan akas, maka yang dikehendaki adalah akas yang pertama, yaitu akas mustawi. Fataqidul musannif al-aksa bil mustawi ziyadatu idahin lil mubtadi. Maka pengqaidan musannif dengan akas mustawi itu hanya tambah keterangan saja agar memperjelas pada mubtadi. Wa arrafa al-musannif bi qawli al-aksu al-qalbu juz'il qadiyah ila akhirih. Beliau definisikan akas itu ya mengganti atau merubah dua juz qadiyah dengan tetapnya sidak, kaifiyah, wal kam dan ila akhirih. Yakni anal aksa wa yusayyira al-mahmul mawdu'an wal mawdu' mahmulan ma'a baqa'i sidqi wal kaifi wal kam. Artinya bahwa akas itu mengganti menjadikan mahmul dijadikan maudhu dan maudhu dijadikan mahmul ma'a baqa'i sidqi wal kaifi wal kam, dengan tetapnya kebenaran di antara keduanya dan juga tetapnya kaif, begitu juga kamnya tidak berubah. Nah, ini akas. Misalu zalika ba'dul insan hayawan aksu ba'dul hayawan insan. Fal qadiyah al-ula mujibatun juz'iyah sadiqatun wa tsaniyatu kadzalik. Mungkin kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi ke contoh-contohnya ya. Kita sambung ke contoh-contoh tentang akas ini. Misalu zalik ba'dul insan hayawan wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.